Oke, sebelumnya terima kasih Marsikal udah mau diwawancara. Ada format khusus nggak perkenalan untuk kami? Oke, formatnya itu nama, name, kalau mau jadi hewan mau hewan apa, sama yang terakhir ini buah paling gak enak apa, paling lo gak suka. Oke. Dari siapa dulu? Dari Lantip dulu. Oke, nama NIM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slonggoro Lantip Salim Sufi Asafan, bisa dipanggil Lantip Artemis 014. Oke, tadi kalau saya hewan kucing Siam. Kalau buah yang paling nggak enak itu apa? Oh enggak. Melon. Kenapa melon? Bukan apa? Melon bahasa Inggris. Apa namanya? Saya lupa. Kan watermelon sama melon yang biasa. Oh, melon yang biasa. Ya. Apa namanya? Tetap enak sih. Manis tapi nggak manis, kurang. Ya. Kayak aku lagi. Kayak kenalin, nama aku Samuel Dafales Situmorang, biasa dipanggil Samuel. NIM aku 136230048. Hewan mau jadi apa? Mau jadi merpati. Ya. Terus buah paling gak suka pepaya. Padahal Buat berak. enggak, kayak tiap hari dikasih muak aja gitu. Tegak enak juga. Halo, namanya Vika Ramadhani AS, bisa dipanggil Vika, Artemis 064. Kalau mau jadi hewan, mau jadi kukang. Terus buah yang nggak disuka durian. Durian enak. No. Enak tau. Nama Cornelis Silik, bisa dipanggil Cornel atau Lilik. Artemis 066. Kalau mau jadi hewan, mau jadi apa? Semut. Ya bisa mengalahkan gajah. Enggak dong, kan Bisa ramah. mengalahkan gajah. Iya. Terus buah belimbing. Oh, asem. Oke, paham. Oke, perkenalkan, nama saya Hart Alpionanda. Apa aja panggilan? Nim. Oh, Artemis 022. Kalau jadi hewan mau jadi koala. Biar kupingnya gede. Bisa gitu. Terus sama tadi satunya apa? Buah nggak disukai duku. Kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja. Lebih suka kelengkeng. Bukannya mirip. Beda. Lebih seneng kelengkeng. Oke, lalu format gua kenalannya apa nih? Sama apa nih? Jadi nama Nim, jabatan di KMPN, terus sama itu ukuran sepatu. Jabatan yang Udah. Gua kagak apal pak, tapi ya udah cobain aja deh. Nanti buka aja. Oke. Sama jika Dilihat dulu dong. ukuran sepatu sama ini. Kalau misalnya bisa mindahin sekre KMPN ke tempat sekre lain, sekrenya siapa? Oke. Silakan. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Raditya Sema Hafiz Pradikta, biasa dipanggil Cema. NIM 1362105, dan setiap gue wawancara gue selalu ngasih pop quiz siapa adenim gue di Artemis. Kintari. Enggak, di Artemis. Kintari. Adenim. Siapa? Kintari. Iya, benar Kintari. Oke, lalu angkatan gue Testral. Udah gitu jabatan gue ketua BPP KMPN atau Marsikal. Udah gitu apa sih? Tadi apa? Nomor sepatu gue 41 apparently kalau di sini. Tapi seinget gue tuh sepatu gue satunya lagi yang basket tuh 42. Seinget gue ya. Udah gitu sama terakhir apa kalau pindah sekre? Kalau pindah sekre harus digane atau boleh dimanapun? Boleh di Nangor deh. Boleh, oke. Soalnya kalau misalnya boleh sama Nangor, gue bakal milih sekernya KMIL. Ada yang pernah ke sekernya KMIL nggak? Yang di bawah itu kan? Enggak, jadi dia enggak, itu Himasda yang kalau di bawah di basement. Kalau KMIL itu kayak yang di tangga ada bannernya di depannya. Nah, itu tuh soalnya kenapa gue milih KMIL karena dia tuh
besar si ruangannya tuh kayak itu tuh ruang kelas tapi dikasih jadi sekre. Tapi itu kayak segede apa ya? Segede 4101. Lalu ada AC sentralnya 2. Jadi kayak enak. Gue suka banget sama kayak waktu gue zaman OSKM tahun lalu juga gue tidurnya di KML. Ya karena gue kenal sama anak-anak KML jadi gue numpang gitu. Udah deh gitu. Oke. Ya, silakan. Oke, boleh langsung 2 pertanyaan sekaligus boleh? Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Kalau ada satu hal yang Master bisa ubah di KMPN, itu apa? Lo mau join juga apa gimana? Oh ya udah. Kalau yang bisa gua ubah di KMPN, gua pengen ubah aduh apa ya? Kalau gua mikir dulu. Apa ya? Gua pengen ganti ini deh. Kayak menurut gua tuh jahimnya tuh sebenarnya bisa lebih didesain lebih bagus. Terutama jahim tutup kayak KMPN tuh kalau lo pernah ngelihat jahim KMPN ditutup gak? Bentukannya kayak baju koki gitu, Cok. kayak sama kayak baju muslim gitu anjir, aneh banget kayak. Jadi gua rasa kayaknya jahim tutupnya bisa didesain ulang yang lebih bagus gitu. Itu yang pengen gua ubah sih. Udah itu. Oke, pertanyaan kedua, kan Master Tesal. Apa yang membedakan Tesal dari angkatan-angkatan lain? Oke. Testral nih yang ngebedain itu tuh sebenarnya memang pada akhirnya karakteristik orangnya tuh beda banget sih. Kayak terutama kalau misalnya dibandingin sama Apollo yang cenderung lebih abang-abangan dan kalian yang cenderung lebih banyaknya akademisi. Kalau Testral tuh jujur lebih kayak mix gitu. Ada orang-orang yang abang-abangan banget, tapi ada orang juga yang kayak akademisi banget gitu. Jadi kayak bener-bener mix banget sih. Dan Testral ini bedanya sih ya, dari Apollo sama dari Artemis tuh keren gitu. Kalau kalian kan enggak gitu. Gitu. Oke. Yoi. Lagi. Siapa yang mau? Oke, kan Master ini ketua BPP. Ya. Kenapa milih nama Marsekal? Oke. Jadi tuh dulu sebelum KMP, ya maksudnya kemahasiswaan online, dulu tuh sebenarnya nama kahimnya KMPN itu dipanggilnya Kapten. Cuman setelah offline lagi tuh dari Faris sama Nando, 2 kahim di atas gua nih, gak ada yang mau ngelanjutin. Kayak ya udahlah kayak nggak dilanjutin aja gitu. Lalu gua pun ngerasa yang kayak gua pun nggak mau ngelanjutin karena Kapten ini masalah di HMFT, Kapten tuh masa biasa gitu loh, kayak masternya mereka tuh Kapten. Jadi kayak semua kayak masa himpunan HMFT itu dipanggilnya Kapten. Jadi gue yang kayak aneh banget kayak seakan-akan kahimnya tuh masa biasa di HMFT. Jadi tuh gue kayak ya udah gue pengen gantilah namanya. Dan waktu itu juga kayak orang yang nge-FPT-in gue tuh emang kayak mentor gue di KMPN gitu, kayak mentor ya di berhimpunnya lah. Lalu kayak dia ini kayak ngasih gue wejangan gitu lah, yang kayak cobalah buat kayak nama baru yang emang kayak bisa serak dan stick gitu loh di KMPN yang emang bagus gitu. Ya udah gue nyari-nyari dan gue akhirnya ya nemu aja gitu, kayak gue baru nyadar kalau misalnya nama panglimanya di TNI AU tuh dipanggilnya Marsekal besar kan, dan gue tuh ngerasa ya unik aja gitu. Jadi kayak nggak ada yang make dan juga kayak kosakatanya juga bagus gitu. Marsekal tuh kayak nggak bad juga kan. Jadi kayak ya udah akhirnya gue memutuskan buat makainya Marsekal gitu. Berarti sama Marsekal kemarin ketemu dong Marsekal? Apa? Sama Marsekal yang kemarin di seminar. Oh iya gue ketemu Marsekal yang asli ya. Lagi? Pengalaman horor yang terjadi sama berhimpun. Oh damn. Ada berarti. Sebenarnya kalau pengalaman horor tuh gini. Kalem. Harus sesuatu yang emang aku harus sesuatu yang emang aku rasain atau yang aku denger? Yang dirasain. Kalau yang dirasain itu tuh dulu kan aku tuh pendiklatnya perangkat AMI. Lalu pas kan sekolahnya tuh malam-malam gitu kan. Lalu tuh ada satu day sekolahnya tuh yang mereka ini tuh pos to pos tapi satu kampus. Nah, lalu tuh pas kayak ada posnya tuh yang di sini, yang di tamannya SITH ini. Lalu ada posnya tuh pos
olah suara, jadi kayak teriak-teriak gitulah. Tapi tuh kayak waktu lagi nungguin si pesertanya datang, itu tuh kayak tiba-tiba tuh kayak bau melati gitu. Lalu katanya tuh, lalu kayak gua tuh bauin melati. Lalu kayak ada salah satu teman gua nih yang kayak katanya di gedungnya telekomunikasi tuh di atas tuh ada kayak bayangan gitu. Gitu sih, itu doang sih kayaknya yang kayak gua, kalau horor yang gua yang rasain sendiri gitu. Pertanyaan kedua apa ya? Alasan jadi ini deh, jadi marsekal. Oke, jadi tuh gue dulu pengen jadi kahim tuh dari semenjak gue tuh di Osjur. Jadi gue kan kalau kalian tuh ada Dikpus kan, lalu kalian ada tugas wawancara stakeholder kan. Nah gue tuh dulu wawancaranya tuh mantan kahim KMPN yang baru banget turun, angkatan 18, namanya tuh Ezra. Nah lalu tuh ya berarti jatuhnya kayak ekuivalennya kalau kalian itu ngewawancara Nando kalau gitu. Nah kalau gue dulu wawancaranya Ezra, lalu kayak gue ngobrol-ngobrol sama dia, lalu gue nih mikir jadi kahim ini keren, jadi gue pengen jadi kahim. Nah, udah jadi sesimpel gue tuh kayak gue ngerasa jadi kahim ini keren gitu. Jadi gue itu dia Pak, gitu dari awal gitu deh. Gue bingung mau nanya apa. Gue juga bingung nih. Pas mau jadi kahim, Bang Cema berapa lama ngedraftnya? Gua ngedraft itu dimulai gua tuh dimulai Maret 2023 berarti. Ya nggak sih? Iya benar. Maret 2023. Jadi kayak sekitar 1 tahun lah. 1 tahun lebih. Kenapa? Oke. Ya udah. Nah, jadi apa sih tadi gue bahas apa sih? Oh iya yang ngedraft. Jadi gue emang dulu sebenarnya setahun, tapi kayak setahun ini tuh lebih banyaknya tuh fokusnya tuh kayak ke baca-baca, kayak lalu kayak nulis analisis kondisi ideal. Jadi kayak gue nyari kayak emang kondisi kedirgantaraan tuh gimana, kondisi kemahasiswaan tuh kayak gimana, kondisi ITB kayak gimana. Lalu emang seharusnya seperti apa sih baiknya, dan itu tuh gue lebih banyak banget baca buku. Lalu kayak jadi tuh kayak ya satu bab doang gitu untuk itu tuh. Lalu sisanya mah gue ngerjain kayak 1 bulan lah. Kan 2. Gue bingung, sumpah gue bingung mau nanya apa. Kenapa manifestasi langit? Wes. Oke, jadi tuh gue tuh pengen ngebuat BP yang vibe-nya tuh memang lebih keilmuan dari awal. Gue tuh pengen ngebuat vibe-nya itu yang emang kayak serasanya tuh lebih dreamy, kayak lebih tinggi gitu. Nah, kenapa? Karena gue ini tuh ngerasa sebenarnya tuh gue tuh pengen ngebentuk orang-orang di KMPN itu orang-orang yang bukan cuman bangga berhimpun di dalam konteks KMPN, tapi juga bangga tentang keilmuannya. Karena sebenarnya tuh gue rasa orang-orang yang masuk ke dalam sini tuh, yang masuk ke dalam jurusan ini tuh kayak harus jujur gitu ke kalian masing-masing, kayak pasti kalian itu ada poin di mana kalian itu milih jurusan ini tuh karena sesimpel karena jurusan itu keren. Kayak karena kayak kalian mau jadi astronot kah, kalau kalian mau jadi kayak apa sih namanya penerusnya almarhum yang Habibie lah, kayak itu tuh pasti jadi alasan gitu loh. Dan gue tuh kayak pengen ngebentuk hal itu. Jadi tuh kayak kalian ini tuh pengen gue buatnya tuh lebih vibe-nya tuh kalau kalian ini tuh kayak ya udahlah udah keren gitu, kenapa nggak sekalian sombong sekalian gitu, kayak ya udah kayak gue pengen ngebuat BP yang kayak gitu deh. Oke, gue bingung mau nanya. Ini deh. Kalau udah lulus nanti mau diarah kayak apa sih? Mau diarah kayak apa? Gue pengen naik drone sih. Iya, gue pengen di atas drone. Tapi yang megang remote control tolong bukan lu. Siapapun selain lu. Iya kan, gue khawatir kalau lu. Nah jadi. Dendam pribadi. Iya betul. Nah gitu. Jadi tapi gue pengen terbang sih intinya. Gue kayak menarik sih. Lalu, kemarin tuh siapa ya pernah ada yang nanyain gue gitu. Kalau gue diarak, kalau gue lulus, gue tuh pengen temanya apa? Gue tuh bilang apa ya waktu itu ya? Lupa anjay. Tapi kayak gue nih kayak pengennya tuh vibe-nya tuh yang kayak apa, kayak yang serem gitu. Yang serem. Iya, pengen vibe-nya tuh yang serem gitu deh. Itu dia. Jadi buat yang nanti mau jadi kawisok atau kawis pas Master Cema Master Kal turun, siap-siap ya, ini analkonnya sudah ada 1. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Oh ini aja sih. Kan inisiasi IAA sama IAS itu kan sebenarnya dari lu kan. Dan pas pertama kali menginisiasi itu
karena apa dan bagaimana tanggapan dari elunya dan tanggapan dari masa KMPN pada saat itu? Kalau AIS tuh cenderung nggak ada resistensi karena memang AIS ini tuh 2 tahun sekali kan. Jadi memang di tahun gua nih memang seharusnya ada. Tapi gua ngerasa tuh ada salah satu permasalahan dari BSO AIS ini tuh mereka itu tuh tidak memiliki otonomi yang lebih. Kayak mereka itu harus minta ke BPP apa kayak kontak ini gini. Jadi makanya gua tuh ngebuat ya udah gua memutuskan untuk ya udah ngebuatin jadi BSO aja. Jadi mereka itu memiliki otonomi administrasinya sendiri, uangnya sendiri gitu-gitu. Jadi kayak mereka ngurus sendiri aja. Gua bener-bener purely cuman ngasih arahan strategis dan teknisnya aja gitu lalu tapi sisanya mah mereka aja gitu. Kalau AIS itu sebenarnya nggak ada resistensi. Kalau IAA ini tuh ada resistensi tapi at the end of the day juga nggak bisa diresistensiin karena kalau kalian mau tahu alasan yang paling realnya IAA ini tuh memang setiap tahun setiap kahim itu tuh pasti selalu dibacotin sama Parianto untuk ngebuat IAA. Ya nah jadinya tuh kayak awalnya tuh dibacotin dari Faris lalu ke Nando lalu akhirnya di gua ini kayak ya udah kayak gua buat dan gua cari juga dan karena gua juga BP tentang keilmuan banget, gua rasa ya paling cocok gua bawain gitu karena IA ini tuh juga bisa jadi eskalasi buat keilmuan gitu loh untuk kayak riset lo nanti kayak skripsi lo nanti kan bisa dimasukin ke sana kayak gitu kan. Jadi sesuatu sebenarnya yang pada akhirnya tuh baik lah gitu. Mau nanya lagi nanti. Ini udah 15 menit. Mau nanya lagi atau? Ada yang mau nanya nggak? Aku mau nanya aja nanti. Tapi mau nanya. Oke, kan pasti master pas masuk KMPN itu ada ekspektasi kan. Nah, setelah 2 tahun, apakah ekspektasi tersebut masih bertahan? Masih, karena ekspektasi gue dulu mau masuk ke KMPN itu tuh gue pengen ada tempat buat pulang. Lalu sampai sekarang gue masih ngerasa gue bisa pulang ke KMPN. Karena kalau gue nggak berhimpun di KMPN, sejujurnya di antara kelas yang jamnya lama kayak nunggu 2 jam, nunggu 3 jam, kalau gue nggak ke sekre gue nggak tahu mau ngapain. Kayak kalau misalnya siang-siang kalau gue ngantuk, gue nggak tahu mau tidur di mana kalau nggak punya sekre gitu. Lalu tadi pagi banget aja, gue kan ada kelas jam 7 sampai jam 9 doang. Lalu gue balik lagi ke rumah. Itu gue tuh nyampe ke kampus tuh tapi jam 6. Lalu gue ngantuk, lalu kayak masih 1 jam, jadi gue ke sekre tidur jam. Dan ini mana ya? Yang tentang KMPN? Hah? Oh udah semua nih. Enggak, ini aku mau nanya ini aja sih. Kalau misalnya ada proker yang discontinued, jadi setelah lu lakukan terus kayak yang KM selanjutnya tuh kayak ngomong nggak relevan nih. Adakah pesan-pesan mengenai hal tersebut gitu? Atur aja bos. Kalau di sebelah Solidarity Forever, kalau kita Fluidarity Forever, fluid aja bos. Lihat aja alurnya, lihat aja cairannya mengalir. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Hah? Cukup. Mau nanya nggak? Silakan. Selama Master jadi kahim, hal paling lucu yang pernah terjadi di KMPN? Gue pernah ditelepon malam-malam sama Elga gara-gara dia disengat sama tawon. Lalu kayak dia tuh komplain karena minta tolong besoknya dibersihin karena ada sarang tawon 3 biji di atas ini. Tapi udah hilang sekarang. Tapi ya ada kayak pokoknya ada 3 biji sarang tawon dulunya. Gitu. Itu hal teraneh dan random sih sejujurnya. Out of context. Ada yang ditargetin nggak siapa yang mau jadi buat ditarik jadi kahim? Di mana? Buat yang 2 dan 3. Kalau di 22 tuh gua tuh sering banget ditanyain kalau 22 kayak siapa 22 yang cocok jadi penerus gua selalu jawab Jawa. Soalnya Jawa ini tuh agak tolol. Jadi kayak gua penasaran gitu kayak kepengurusan yang di bawahnya tuh oleh Jawa tuh bakal gimana bentukannya. Penasaran gua. Ya enggak kayak gua nih lucu aja gitu, orangnya nih lucu gitu. Jadi kayak gua penasaran gitu KMPN nih. Soalnya memang sejatinya itu KMPN tuh kayaknya komedi, guys. Jadi kayak harus direalisasikan lah gitu. Kalau di 23 siapa ya? Gua belum ngelihat sih. Gua belum sebegitu banyak ngobrol banyak sama kalian. Gue jawabnya untuk sekarang siapa ya? Ini dong, kita belum pernah punya kahim cewek aja dong. Siapapun lah, kita belum pernah ada cewek. 11 sama kita belum pernah ada kahim cewek. Jadi kayak tolonglah kalau bisa ada kahim cewek. Gitu. Diingat itu. Dicatat ya, dicatat. Vika, boleh. Ayo Vika. Bisa aja Vika. Ada lagi yang mau ingin menanyakan?
Enggak lu nanya, Pit. Enggak, gue bingung. Lu bingung, gue juga bingung. Ada. Ya udah ini aja deh. Ini kan ada papan angkatan kami nih. Ya. Yang paling cantik siapa? Walah. Ya enggak, gua udah punya jawaban. Ya Enggak gua boleh ada ini misalnya. Ah, babi. Gua tadi mau jawab Kintari anjir. Tadi ya. Siapa ya? Nih, gua tahu nih. Nih, yang ini dia cakep banget, sumpah cantik banget nih, yang ini nih. Nih. Itu dia, Bos. Itu dia, Bos. Itu dia, Bos. Cakep banget tuh. Cantik banget orangnya. Wah, gua ngeliat orangnya pertama kali, wah ini orangnya cantik banget ya. Gitu. Itu aja gua jawabnya itu. Ya, untuk Mamet yang nge-review nggak tahu siapa ya, pikir saja sendiri. Oke. Ada lagi? Ada. Ya udah, paling ini aja, mau lulus kapan? Insya Allah Oktober. Soalnya dengan timelinenya TA gua bakal beres Februari. Jadi harus aman. Oke, cukup. Sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Kita sudah meluangkan waktunya. Hujan-hujan di sini. Aman. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.